Senin dini hari 25 Mei 2026 akan dicatat sebagai salah satu malam paling kelam sekaligus paling memalukan dalam sejarah modern AC Milan. Menjamu tim papan bawah Cagliari di San Siro pada pekan pamungkas Serie A, Rossoneri hanya butuh satu hal sederhana, menang, dan tiket Liga Champions musim depan aman di kantong. Logikanya di atas kertas, Milan unggul segalanya. Tapi sepak bola bukan matematika. Milan, klub dengan 7 gelar Liga Champions, kolaps secara tragis melawan Cagliari di San Siro dengan skor 1-2. Mereka harus rela finish di peringkat kelima dengan 70 poin. Sementara di tempat lain, Como, ya, klub kemarin sore yang disokong pengusaha Indonesia dan dilatih Cesc Fabregas, justru menang bantai Cremonese 4-1 dan menyalip Milan di tikungan terakhir dengan 71 poin. 37 pekan berturut-turut AC Milan nongkrong nyaman di zona UCL, tapi giliran pekan ke-38, mereka justru terdepak ke Liga Malam Jumat alias Europa League. Ini bukan lagi sekedar sial, ini adalah masterclass dari sebuah kehancuran taktis. Untuk memahami seberapa parah bencana ini, mari kita putar balik waktu dan melihat luka yang gagal disembuhkan. Kegagalan musim ini terasa 10 kali lebih menyakitkan karena luka musim lalu bahkan belum kering. Ingat musim 2024-2025 kemarin, Milan finish hancur-hancuran di peringkat 8 Serie A. Dampaknya, sepanjang musim 2025-2026 ini, mereka harus menjadi penonton layar kaca karena absen sepenuhnya dari seluruh kompetisi Eropa. Jadi, musim 2025-2026 ini sebenarnya adalah panggung penebusan dosa, sebuah misi suci untuk mengembalikan Milan ke tempat yang seharusnya. Dan paruh pertama musim, misi itu berjalan sangat indah. Taktik Massimiliano Allegri dipuji setinggi langit, layaknya motor matic baru keluar dari dealer. Grass, irit, dan kencang. Dari Agustus 2025 sampai Januari 2026, pertahanan mereka serapat gerbang kompleks perumahan elit saat jam malam sulit ditembus. Puncaknya, mereka mencatatkan rekor mengerikan, 19 laga tandang berturut-turut tanpa tersentuh kekalahan di Serie A. Hingga akhir Januari 2026, AC Milan berdiri gagah di peringkat kedua, menempel ketat sang tetangga berisik, Inter Milan, dengan selisih cuma 3 poin. Saat itu, semua orang di Italia sepakat, Milan adalah penantang utama Scudetto dan tiket UCL sudah 99% aman. Namun, sejarah selalu punya cara sinis untuk mengingatkan kita tentang konsep roda berputar. Jika di paruh pertama Milan bermain seperti pahlawan, memasuki bulan Februari, wujud asli taktik pragmatis Allegri mulai terlihat usang. Ketika Allegri mencoba memaksakan ideologi asal menang 1-0 yang penting 3 poin, tanpa adanya variasi taktik. Disinilah badai itu bermula. Ekspektasi fans untuk kembali ke Liga Champions setelah setahun absen justru dijawab dengan performa yang terjun bebas. Ekspektasi tinggi itu berujung pada kenyataan pahit. Alih-alih kembali ke UCL untuk musim 2026-2027, mereka justru terlempar ke kasta kedua UEFA Europa League. Sekarang, mari kita bedah secara analitis. Kenapa tim yang tadinya begitu solid bisa hancur lebur seperti kerupuk tersiram kuah bakso di akhir musim? Jawabannya ada pada keras kepala seorang Massimiliano Allegri dan krisis kreativitas. Memasuki paruh kedua, Allegri secara radikal mematenkan formasi 3-5-2. Masalahnya, dia memasang Rafael Leao dan Christian Pulisic sebagai striker darurat di depan. Kecepatan dan kreativitas Leao serta Pulisic mati kutu karena mereka dipaksa menerima bola membelakangi gawang, dijaga ketat oleh 3 bek tengah lawan yang berbadan kekar. Begitu taktik ini terbaca oleh pelatih-pelatih taktis Serie A, tamat sudah riwayat Milan. Memasuki bulan Maret, sadar Inter Milan sudah makin jauh melesat di depan. Allegri membuat pernyataan blunder di media. Dia bilang, Scudetto itu cuma bonus, fokus kita sekarang cuma mengamankan 4 besar. Secara psikologis, pernyataan ini adalah racun bagi ruang ganti. Seorang jenderal perang bilang, kita tidak perlu menang mutlak, yang penting selamat. Motivasi para prajurit langsung drop ke titik nadir. Efeknya langsung terlihat di bulan April dan Mei. Milan mengalami penurunan performa yang masuk kategori horor. Bayangkan, dari 8 pertandingan Liga terakhir, Rossoneri cuma sanggup mengais 7 poin. Di 5 laga penutup, mereka keok beruntun dari tim semenjana seperti Sassuolo 2 gol tanpa balas. Lalu diajar Atalanta 2-3. Hingga tibalah malam jahanam melawan Cagliari. Skor 1-2 bertahan dan runtuhlah menara ego yang dibangun Allegri sepanjang musim. Manajemen AC Milan di bawah bendera Redbird rupanya tidak mengenal istilah nanti dulu. Bagi mereka, kegagalan beruntun ini setelah musim lalu finish peringkat 8 dan musim ini gagal ke UCL adalah investasi yang terbakar menjadi abu. Hanya beberapa jam setelah peluit panjang dibunyikan di San Siro, manajemen merilis pernyataan resmi yang sangat dingin dan kejam. Massimiliano Allegri resmi dipecat.
klub bahkan tidak ragu menggunakan istilah unique with vocal failure alias kegagalan mutlak dalam rilis pers mereka. Tidak ada ucapan terima kasih yang manis. Kenapa bisa secepat dan setegas itu? Disinilah plot twist finansialnya bermain. Sebelum kolaps, Allegri dan agennya sebenarnya sedang berada di atas angin untuk memperpanjang kontrak otomatis sampai Juni 2028 dengan gaji fantastis 6 juta euro per musim. Namun, ada satu syarat mutlak tertulis di klausul tersebut. Milan wajib lolos ke Liga Champions untuk mengobati absennya mereka dari musim lalu. Karena Milan terlempar ke peringkat 5, klausul otomatis itu hangus seketika. Manajemen Redbird pun bisa mendepak Allegri tanpa harus membayar denda kompensasi yang masif. Sebuah keuntungan di balik musibah bagi pembukuan finansial klub. Tapi pembersihan tidak berhenti di kursi pelatih. Kemarahan pemilik klub meluas hingga ke jajaran direksi. Malam itu juga terjadi gempa bumi struktural di San Siro. CEO Giorgio Furlani dicopot dari jabatannya, Direktur Olahraga Igrit Tare didepak, dan Direktur Teknik Geoffrey Moncada ikut dikosongkan dari kursinya. Saat ini, AC Milan berada di bawah kendali penuh darurat seorang Zlatan Ibrahimovic. Sang singa Swedia ditunjuk memimpin langsung operasi pembersihan total dan rekonstruksi klub demi menyusun ulang kepingan takdir Milan musim depan. Tapi tunggu dulu, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Kurang dari beberapa hari setelah dipecat dengan tidak hormat oleh Milan, Massimiliano Allegri langsung bikin kejutan yang bikin geleng-geleng kepala. Fabrizio Romano baru saja meledakkan bom informasi dengan jurgan sakralnya. Here we go. Ya, kabar itu sepenuhnya valid. Massimiliano Allegri resmi ditunjuk sebagai kepala pelatih baru SSC Napoli. Allegri langsung menerima seluruh persyaratan yang diajukan manajemen Napoli dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Dia masuk untuk menggantikan Antonio Conte yang berpisah dengan klub Naples tersebut. Bayangkan betapa sakrasnya takdir. Dipecat karena dicap gagal oleh Milan, tapi langsung ditampung oleh rival sekota yang siap memberinya panggung balas dendam. Lalu, bagaimana dengan nasib Milan yang ditinggalkannya? Disinilah plot twist tragisnya kembali menghantam Rossoneri. Awalnya, Zlatan Ibrahimovic menargetkan Andoni Iraola, pelatih Bournemouth, sebagai suksesor utama. Pendekatan pun dilakukan, tapi apa yang terjadi? Iraola secara mengejutkan menolak mentah-mentah tawaran dari AC Milan. Matteo Moretto menyebutkan bahwa Iraola shock dan terkejut melihat anggaran transfer yang dialokasikan oleh manajemen AC Milan yang dinilai sangat minim. Iraola merasa manajemen Redbird pelitnya minta ampun dan ogah modal besar untuk membangun skuad kompetitif. Saat ini, radar Milan langsung dialihkan ke dua nama besar kelas elit Eropa yang berstatus mentereng. Kandidat terkuat pertama adalah Mauricio Pochettino. Perwakilan Milan dilaporkan sudah mengadakan pertemuan langsung dengan pelatih asal Argentina ini untuk membahas proyek jangka panjang pasca Piala Dunia. Profil Pochettino dinilai sangat cocok karena pengalamannya mengelola klub-klub raksasa Eropa dengan tekanan tinggi. Kandidat utama kedua yang tak kalah seksi adalah Xavi Hernandez. Sejak awal pencarian pelatih baru, nama Xavi sudah masuk dalam jajaran bidikan utama direksi klub. Menariknya, Xavi adalah nama yang kabarnya sangat disukai dan didukung penuh oleh Zlatan Ibrahimovic untuk memimpin era baru taktik AC Milan. Tulis pendapat kritis dan emosional kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman Milanisti kalian biar bisa menangis bareng, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis mendalam sepak bola lainnya. Saya Rinto Arianto pamit undur diri. Forza Milan!